warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu maulana al-azim wa sallallahu rasuluhu nabiyil karim. Yang saya muliakan para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya. Kita telah dihadirkan di rumah Allah yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan segala nawaitu kita yang dilandasi dengan ikhlas lillahi ta'ala dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah katakan innama a'malu binniyat. Jadi niat kita untuk mengunjungi rumah Allah, untuk mengabdi kepadanya, mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Salam berserta salam kita mohon kepada Allah semoga disampaikan kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu sudah kita sampaikan bahwa yang pertama keutamaan Nabi Muhammad SAW, di mana dalam doa Nabi Musa alaihi salam itu sampai-sampai Nabi Musa minta kepada Allah supaya Nabi Musa itu dijadikan umat Muhammad. Begitu tingginya, mulianya Nabi Musa Muhammad SAW dipandang menurut pandangan Nabi Musa, dan juga bagi kita semua, Nabi Muhammad adalah Nabi yang luar biasa, Sayyidul Mursalin, penghulu daripada segala nabi. Jadi Nabi Muhammad itu, Nabi Musa itu pernah meminta kepada Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Maka Allah menjawab, agak marahlah sedikit kepada Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ini sering dimarah Allah, karena dia bisa berdialog langsung dengan Allah. Sering dimarah Allah. Yang pertama ketika Nabi Musa setelah mengalahkan Raja Fir'aun, ya. Nah, kemudian yang kedua itu Nabi Musa meminta, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Maka Allah katakan, wahai Musa, engkau itu sudah aku angkat menjadi manusia yang utama, sebagai Rasul Allah, sebagai utusanku. Maka dengan jawaban Allah ini, maka barulah puas Nabi Musa alaihi salam. Kemudian pada pertemuan yang selanjutnya juga sudah kita utarakan, yaitu masalah keistimewaan umat Nabi Muhammad, di mana umat Nabi Muhammad itu nantinya dulu masuk surga daripada umat-umat yang lain. Belum masuk surga umat yang lain itu sebelum umat Muhammad SAW masuk surga. Dan kepada umat Nabi Muhammad itu banyak sekali diberikan kelebihan-kelebihan. Jadi oleh sebab itu sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan ini kita akan bicarakan masalah keutamaan sholawat itu sendiri. Sholawat merupakan rukun daripada setiap ibadah, apakah itu ibadah sholat, ya, jadi rukun. Malah kata Abi mengatakan tidak diterima doa, belum sampai doa kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala sebelum dibacakan sholawat.
Jadi kita berdoa itu diawali dengan pujian kepada Allah dan diakhiri dengan selawat kepada Rasulullah SAW. Kita mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Kemudian wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang terakhir kita tutup dengan selawat. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang di antara engkau, kata Rasulullah SAW kepada sahabatnya, berselawat kepadaku setelah aku mati, maka malaikat Jibril akan datang kepadaku. Wahai Jibril, si Fulan. Jadi nama si Fulan ini ditukar dengan nama kita. Si masalah si Ahmad yang berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka Jibril akan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, Ahmad telah berselawat kepadamu. Ini selawatnya. Jadi dalam hadis itu Fulan bin Fulan itu berganti nama. Jadi hadis ini menerangkan bahwa nama kita yang setiap berselawat itu, si Ahmad, si Badu, si Samsul, si Muhammad, segala macam, itu diviralkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab, waalaikumsalam, selamat atasnya, dianya, yang si Ahmad, yang si Abdul, yang si Ismail, segala macam, yang semua orang yang berselawat itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Wa ala alihi, waalaikumsalam, dan selamat atas dianya, wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh, atas rahmatnya dan berkatnya. Jadi kita didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang lain juga dikatakan keutamaan selawat itu, barang siapa yang berselawat satu kali, maka Allah akan angkat dia 10 derajat, akan diampuni 10 kejahatannya, dosanya, dan akan diberi 10 kebaikan. Itu satu kali selawat. Dan dalam hadis yang lain juga diterangkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali satu hari, maka Allah akan penuhkan hajatnya, 100 hajatnya, 100 hajat kita, kebutuhan kita. Yang dikatakan hajat itu kebutuhan kita, apa yang kita mau, ya yang sesuai dengan dikehendaki oleh Allah, dengan semaunya kita saja. Jadi 100 hajat kita akan dikabulkan oleh Allah apabila kita berselawat satu hari 100 selawat. 70 diantaranya kata Rasulullah SAW itu nanti dikabulkan di akhirat. Yang 30 itu dikabulkan langsung ke dunia. Dan ini memang sudah banyak. Kalau kita baca, baik kita tengok di internet, atau kita baca buku, atau kita dengar keterangan-keterangan daripada mubalik, memang banyak orang yang sudah mengamalkan amalan selawat ini. Salah satu di antaranya di waktu Abu Sufyan As-Sauri, ya, Sufyan As-Sauri, sahabat Rasulullah, waktu itu beliau sedang melaksanakan tawaf. Ketika beliau melaksanakan tawaf, itu bersamaan dengan beliau ada seorang pemuda yang setiap mengangkat kaki dan menurunkan kakinya melangkah, itu dia selalu berselawat. Tidak ada ucapan lain. Kalau kita di Ka'bah itu kan kalimat thayyibah. Kalau kita tawaf itu mulai dari titik ini sampai ke Hajar Aswad itu ada bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru kita lanjutkan dengan selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, terus lalu kita berdoa, dan itu selanjutnya. Dan ketika Sufyan As-Sauri ini melihat
tingkah daripada seorang pemuda tadi kok selamat terus ya setiap 7 kali putaran. Jadi bertanya Abu Sufyan As-Sawri ini, maka pemuda itu balik bertanya, "Kau siapa?" Kata pemuda tadi, "Aku Sufyan As-Sawri." Beliau kenal nama itu, tapi nggak kenal orangnya. Kalau tidaklah engkau orang yang ternama di masamu, dia sudah tua. Kalaulah engkau tidak orang yang ternama di masamu, aku tidak akan menyampaikan rahasia ini, kata pemuda itu. Lalu sampaikanlah begini, wahai hamba Allah, aku beberapa tahun yang lewat tawaf bersama bapakku. Di waktu itu karena letih atau ajal bapak saya menjemput di sini ketika sedang tawaf, itu beliau meninggal dunia. Di saat beliau meninggal dunia, mukanya langsung hitam kelam. Maka aku malu, kata pemuda tadi, kututupi mukanya dengan kain ihram. Lalu karena saking paniknya aku tertidur pemuda tadi di sekitar Ka'bah. Lalu di dalam tidurnya pemuda tadi bermimpi datang seorang orang yang sangat ganteng, sangat tampan, baunya wangi bukan kepala. Lalu dibukanya tutup bapak daripada pemuda tadi yang sudah meninggal, yang mukanya hitam. Lalu diusap dari atas sampai ke bawah, langsung putih. Maka setelah itu ditutupnya kembali, tutup daripada mayat bapak pemuda tadi. Lalu pemuda itu menarik jubah daripada orang yang tampan tadi. Wahai Allah, kau siapa? Kata pemuda tadi kepada orang yang telah memutihkan lagi muka bapaknya. Lalu orang yang tampan itu balik bertanya, "Kau tak kenal siapa aku?" "Tidak, aku adalah Muhammad bin Abdullah yang telah membawa Al-Quran." Lalu dia terbangun, ditengoknya wajah bapaknya sudah putih kembali. Jadi apa kata pemuda tampan tadi? Kata Nabi Muhammad SAW tadi, "Bapakmu memang keterlaluan, dosanya terlalu banyak, tetapi dia sering berselawat maka di saat itu aku ingin membantu." Maka putih kembali wajahnya. Jadi itulah keutamaan salawat. Kemudian selanjutnya yang kedua, di waktu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di zaman Rasulullah Maulid Nabi tidak ada. Apapun yang orang yang masih hidup kok diperingati Maulid Nabi. Yang tujuan peringatan Maulid Nabi itu adalah mengenang kembali sejarah Islam, bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia lahir, untuk apa dia dilahirkan, dan segala macam yang tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatkala para penghafal Al-Quran sudah banyak yang meninggal, para ahli sejarah sudah banyak yang wafat, maka diambil inisiatif oleh seorang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Diadakanlah sayembara. Sebelum diadakan peringatan Maulid Nabi itu, diadakan dulu lomba. Seperti di masjid kita ini juga diadakan pekan Maulid Nabi. Jadi sepekan, walaupun hanya 3 hari, tapi namanya pekan Maulid Nabi. Diadakan lomba-lomba. Maka di saat itu diadakanlah lomba sejarah-sejarah Nabi itu. Itu diserahkan menulis. Nanti ibarat siapa yang hebat, bagian siapa lengkap catatannya, sejarahnya, itu akan diberi hadiah. Itu memerlukan 100 ekor unta dan 100 ekor kibas yang disembelih untuk perayaan tersebut. Memang besar-besaran. Maka di saat itu ada seorang yang kalau sekarang namanya stroke, lumpuh badannya sebelah, tetapi dia berkeinginan sekali untuk menulis naskah-naskah atau sejarah daripada Nabi Muhammad SAW tersebut. Maka
semalam dia mimpi didatangi oleh seorang pemuda tampan, lalu mengurut tangannya yang lumpuh tersebut sehingga bagus kembali, baik kembali, dan dia bisa menulis cerita-cerita atau sejarah daripada Rasulullah SAW tersebut. Ini jadi bagaimana kata Sultan, setahu aku engkau dalam keadaan stroke, lumpuh. Kenapa engkau bisa datang ke tempat ini? Kata Sultan Salahuddin Al-Alubi, wahai Sultan, aku didatangi oleh Rasulullah SAW dan dia mengurut tanganku yang lumpuh ini. Alhamdulillah aku dapat menulis dan dia pun mendapat juara di dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang pertama itu. Jadi oleh sebab itu, mari kita berdoa kepada para panitia, simpatisan, dan ikut membantu untuk gema selawat di Masjid Al-Munawwarah ini. Dia juga akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Amin. Kemudian yang ketiga, pernah juga dalam sebuah riwayat saya pernah membaca, seorang orang yang sangat fakir, sangat miskin, banyak utang, kian kemarin berutang. Akhirnya pada suatu ketika semuanya menuntut sehingga dia nggak bisa keluar rumah. Akhirnya dimintalah, keluar engkau wahai miskin. Aku udah lalu dia keluar. Jadi gimana utangmu gimana? Satu temponya sudah sampai. Akhirnya adalah seorang yang mengusulkan, gini aja lah, pinjam aja kepada seorang konglomerat yang orang kaya, panggillah. Dipinjam kepada orang yang kaya, satu orang aja lagi, bayar yang kecil-kecilnya semua, jadi utangnya cuma satu. Sebanyak berapa? 50 dinar. 50 dinar itu banyak. Jadi bikinlah janji, setelah tepat pula janjinya, ndak pula lunas, ndak pula bisa bayar. Kalau orang kaya, dia main hukum aja lagi. Kita ceraikan secara hukum ke para mahkamah, kepada hakim. Lalu dikadukanlah orang yang miskin ini kepada hakim. Wahai hakim, ini manusia memang keterlaluan, utangnya banyak, anaknya banyak, dia miskin, tapi tidak mau pula bayar. Jadi gimana? Ya disidanglah. Jadi di sidang, bagaimana? Engkau hari ini masuk tahanan, masuk penjara, kata hakim, bersama orang yang menggugat. Lalu boleh aku minta izin untuk memberitahu kepada anak dan istriku, karena tadinya aku minta izin untuk pergi ke kantor pengadilan. Lalu kalau aku langsung ditahan, apa kata anak dan istriku? Sedangkan rumahku jauh. Kata orang yang miskin tadi. Oh, tidak bisa. Siapa jaminannya? Jaminannya Allah dan Rasulnya. Kaget. Mahkamah kaget. Ya, sebagai tanggung jawab sini siapa? Allah dan Rasulnya. Sampai 3 kali dia menjawab. Maka ada seorang muslim yang begitu kental dengan ukhuwah Islamiyahnya. Wahai hakim, kalau dia sudah mengatakan Allah dan Rasulnya sebagai jaminannya, akulah yang bertanggung jawab. Sampai kapan dia ke sini? Aku yang menunggu dia sebagai jaminan. Kata yang sebagai penanggung tadi. Maka barulah dia diizinkan untuk pulang ke rumahnya. Semalaman mulai dari ba'da Isya sampai subuh, dia tidur sejenak, salat tahajud sampai dia subuh berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka tatkala itu datang Rasulullah SAW melalui mimpi
wahai fulan, engkau pergi temui gubernur, engkau katakan kepadanya bahwa engkau berutang sebanyak 50 dinar. Ya, pagi-pagi begitu dia datang dapat berita dari Rasulullah SAW, lalu menemui gubernur. Kalau dulu nggak pernah, nggak perlu pakai ajudan gubernur, duduk sendiri aja di kantornya. Ya, lalu datang gubernur, wahai gubernur, aku syanu, diterangkannya. Rupanya Allah telah memberi, Rasulullah telah datang pula kepada gubernur tadi. Besok pagi akan datang kepada engkau seorang miskin yang engkau harus bayar utangnya 50 dinar. Jadi tatkala orang yang miskin itu datang, gubernur sudah paham. Jadi kata orang yang miskin ini, Rasulullah berpesan, tolong sampaikan kepada gubernur bahwa zikirnya yang 10.000 sudah pas, tidak ada kurangnya. Memang gubernur ini orang yang ahli ibadah. Begitu dia masih ragu, apakah zikir saya sudah sampai 10.000 apa belum. Jadi pagi waktu orang yang miskin ini datang, itulah yang pertama disampaikannya. Wahai Pak Gubernur, zikirmu malam tadi sudah cukup. Siapa yang mengisi tahu kau? Tiada semua istri teman tidur dia sendiri tidak tahu apa ibadahnya. Ini engkau kok tahu? Engkau dari mana? Aku orang miskin ya gubernur. Aku punya hutang yang banyak. Jadi Rasulullah perintahkan aku untuk menemuimu, untuk menyampaikan pesan ini. Kau punya hutang ya? Kata gubernur, iya. Ini utangmu sebanyak 50 dinar dan ini dariku 25 dinar dan 75 dinar. Lalu setelah selesai itu dia datang pergi ke menemui hakim. Di kantor pengadilan sudah ada yang menjamin tadi, sudah ada orang yang penuntut dan sudah ada hakim. Maka orang yang menuntut leganya, alhamdulillah, aku tidak jadi masuk penjara. Kemudian para hakim sudah komentar. Orang kaya yang meminjamkan juga sudah komentar. Karena hakim dan orang yang menggugat tadi juga didatangi oleh Rasulullah, dimarahi oleh Rasulullah. Sampai di mana ukhuwah Islamiyahmu? Sampai kau menuntut saudaramu yang tidak mau membayar hutangmu karena dia miskin. Engkau tidak merasakan bagaimana laparnya, hausnya. Maka akhir daripada cerita tersebut, kisah tersebut, hakim juga minta maaf atas kasus ini, dan hakim juga memberi 25 dinar. Orang yang kaya itu merelakan yang 50 dinar tadi. Aku relakan sebagai zakat untuk saudaraku yang telah diberikan kemiskinan. Jadi dia, begitu dia bersalat kepada Rasulullah, dia dapat 200 dinar. Jadi begitu kalau ibadah kita laksanakan dengan khusyuk dan selalu rutinitas, jangan sekali-sekali. Dan ini jangan kita kalau itu kita selawat aja nggak usah sholat, nggak bisa. Itu karena ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah itu tak boleh tidak, harus kita laksanakan. Ini adalah sebagai penambah, ya. Jadi taat kepada Allah itu juga taat kepada Rasul, dan jangan hanya taat kepada Rasul itu berarti kita selawat saja. Jadi itulah keutamaan daripada selawat kita. Jadi gunanya kita ini supaya dapat kita lebih bersamaan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab diterimanya amal sesuatu itu harus berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita sholat yang ke-12 itu yang ke-11 itu selawat. Kalau kita tak berselawat berarti tidak sesuai sholat kita. Jadi mudah-mudahan di
bulan Rabiul Awal ini. Apalagi besok malam ya Pak Ketua ya, diadakan di masjid kita ini, yaitu Gilbiar Sholawat. Jadi mari kita hadiri besok malam supaya kita bermohon kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mau tes, mau coba agak seminggu saja, baca sholawat 100 kali, insya Allah kemiskinan tidak akan ada dalam kita. 30 hajat kita akan diberikan oleh Allah di dunia, apalagi nanti di akhirat 70. Kalau diberikan di dunia semuanya, nanti di akhirat kita nanti tidak terima lagi. Jadi mari kita amalkan sholawat. Ya, sholawat itu merupakan ibadah yang sangat tinggi nilainya. Seperti di awal kita tadi sudah kita bacakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Maha Khalik, pencipta, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah. Itu perintah Allah. Tahu kita perintah Allah, wajib kita laksanakan. Nah, apa selawat Allah kepada Rasulullah? Itu Bapak dan Ibu, tahu tak selawat Allah kepada Rasulullah? Gue tanya, ada yang tahu tak Bapak dan Ibu? Padahal selalu kita baca. Apa itu? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Itu khusus nabiyyu, bukan nabina, nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita baca tahiyat, kita bayangkan waktu Rasulullah di depan arsy, di depan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, dijawab oleh Rasulullah, Assalamu alayna. Rasulullah itu tak mau selamat sendiri. Kalau aturan itu Assalamu alayya, selamat atasku. Dia tak mau Nabi Muhammad itu selamat sendiri. Dia harus membawa umat, mulai daripada Nabi Adam sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayna, selamat atas kami. Kami itu termasuk mulai daripada Nabi Adam yang taat kepada Allah, itu akan mendapat syafaat. Itulah yang syafaat itu yang kita harapkan. Wa ala ibadillah is-sholihin, dan kepada hamba-hamba yang soleh. Makanya setiap kita selesai wudu, kita selalu memohon orang yang soleh. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikal sholihin. Serang Nabi aja minta soleh lagi. Jadi mohonkan kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mendoa kamu akan dikabulkan. Kalau kita tak pernah mendoa, apa yang akan dikabulkan Allah? Kita tak pernah meminta kepada Allah, apa yang akan dikabulkan oleh Allah. Jadi setiap selesai kita berwudu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan orang aku jadi orang yang bertobat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku jadi orang yang suci, baik dari kotoran jasmani maupun dari kotoran rohani. Wa ja'alni min ibadika sholihin, dan yang bukan, jadikan aku menjadi hamba-hambamu yang soleh. Ini doa Rasulullah di waktu Allah berselawat kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, didoakan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu satu nabi yang tidak menggunakan doa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dunia ini. Nanti di akhirat beliau pergunakan untuk syafaat. Kalau nabi-nabi lain seperti Nabi Nuh, tidak tahan dia lagi kan, mintanya doa hancurkan umat semuanya, makanya terjadi banjir dan banyak doa-doa nabi. Dan karena ada masing-masing nabi
mustajab. Jadi bagi Rasulullah SAW doa mustajabnya itu dipergunakan untuk umat. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Itulah ucapan Nabi Muhammad SAW. Kita Allah berselawat kepada. Demikian saja mungkin dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hendaknya memotivasi kita untuk berselawat kepada Rasulullah SAW, dan kita akan memperoleh syafaat daripada beliau baik di dunia ini apalagi di akhirat kelak. Bila itu hidayah. Assalamualaikum.